apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bimbing kami, ajar kami untuk tetap setia di dalam Engkau. Ada sesuatu yang ketidaknyamanan dalam kehidupan kami, dan kami tahu Tuhan, walaupun itu tidak nyaman, bawa kami untuk tetap setia kepada-Mu. Berbicaralah pada sore hari ini, cengkram kami dengan Roh Kudus. Pakai hamba-Mu Tuhan dengan bahasa sederhana, agar bisa ditangkap dan kami cerdas, dan kami pulang membawa berkat yang besar dari Kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah pada sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang siap mendengarkan firman. Sama-sama katakan amin. Silakan dulu. Saya mengucapkan terima kasih buat Yesus sebagai Tuhan kami, dan juga kami berterima kasih buat keluarga Pak Birawa dan Ibu yang mengundang saya. Yuk kita buka kitab kita di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Kalau tidak keberatan kita bangkit berdiri yuk. Kita baca bersama-sama dan bersuara juga bersama-sama. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu hukum Kristus. Silakan dulu. Saudaraku, ini bicara tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam pelayanannya di kota Galatia, tetapi dia tidak berada di kota Galatia. Dia berada di kota Korintus. Jemaat yang ditinggal ini, harapan dari Paulus tetap konsisten untuk percaya kepada Tuhan. Karena surat Galatia ini terkenal dengan piagam hak asasi dari kehidupan Kristen, makna kartu. Kebimbangan Paulus karena pada saat dia berada di kota lain, dia menarik jemaat ini kalau bisa itu tetap berada di dalam kehidupan Kristen yang hebat. Katakan amin. Amin. Tetapi di dalam perjalanan pengiringan dia pada saat dia berada di kota Galatia, walaupun Paulus terus mengajar tentang Injil Kristus, walaupun Paulus terus mendeklarasi bahwa kehidupan kota Galatia itu tidak hebat-hebat banget, tidak keren-keren banget, dan tidak bagus-bagus banget kalau tidak ada Yesus. Dan oleh sebab itu Paulus mengajak jemaat di kota Galatia kalau bisa hidup merdeka di dalam Kristus. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Saudaraku, kadangkala di dalam kehidupan kita seperti orang yang ada di Galatia. Kelihatannya muka-muka di sini di muka Kristen banget. Amin. Kelihatannya doanya kenceng. Sehari 3 kali. Oh, haleluya. Doa pagi, sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Saudaraku, tetapi Paulus mengajak bagaimana kota Galatia ini harus hidup di dalam kehidupan Kristen yang bagus. Harus terus ada di dalam kebenaran Kristus, sehingga kata tolong menolong sebenarnya bagi kota Galatia kecil. Judul firman Tuhan pada sore hari ini, suka menolong sesama. Paulus tahu nih orang-orang Galatia, walaupun tidak ada Paulus, namanya menolong itu mudah. Untuk melihat kesusahan orang lain mudah. Sehingga Paulus mencanangkan kehidupan Kristen bagi kota Galatia, bahwa engkau bisa hebat, bahwa engkau bisa dahsyat, bahwa engkau bisa melakukan segala sesuatu bersama Kristus. Katakan amin. Amin. Dan oleh sebab itu Paulus tahu keberadaan kota Galatia ini. Ini orang hebat, ini orang dahsyat, karena percaya kepada Injil sepenuh. Tetapi di dalam perjalanan bagi Paulus, ternyata pada saat Paulus meninggalkan kota Galatia, bahwa kota Galatia melirik ajaran yang lain.
melirik tentang kebenaran yang lain, yang notabene mereka yakin bahwa ini yang benar. Sehingga di kota Galatia terkenal ajaran Injil asli. Dua menara yang teguh saling berebutan. Yang satu Injil Kristus, yang satu Injil asli yang dicetuskan oleh orang-orang Yudaisme. Yang menyangkal bahwa engkau dosa, bahwa engkau gak keren, bahwa engkau terus ada di dalam terpurukan kepada dosa. Tetapi Yesus melalui Paulus membangunkan menara yang teguh. Ada Yesus di dalam kehidupanmu. Wih, mantap. Dua menara yang teguh di kota Galatia saling berperang. Kalau bisa ajaran Injil Yesus lengah, tetapi yang muncul adalah ajaran yang asli. Tetapi Rasul Paulus tetap eksis supaya jemaat yang berada di Galatia percaya kepada Kristus. Katakan amin. Saudaraku, pelajaran sore hari ini sama dengan saudara. Saudara dan saya hidup di dua kubu, percaya Yesus atau percaya tentang pribadimu. Direbut hatimu kalau bisa Yesus nomor 2. Direbut hatimu kalau Yesus belakangan saja. Pada saat saya sakit saya cari Yesus. Pada saat saya terengah saya cari Yesus. Tidak begitu. Tetapi bicara tentang tolong menolong pada waktu itu kecil bagi kota Galatia. Saudaraku, Indonesia terkenal dengan kata gotong royong. Muka-muka saudara ini muka-muka yang suka menolong orang. Katakan amin. Amin. Muka saudara muka-muka yang berbahagia di dalam Tuhan. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Paulus tahu jemaat ini keren, suka menolong orang, suka memperhatikan komunitas yang lain, saling tolong menolong. Tetapi dengan bergesernya waktu, dengan pada saat Paulus tidak ada, mereka percaya kepada Injil asing itu, Yudaisme. Apa perbedaan Injil asing dengan Yudaisme? Saudaraku, kekristenan bicara segala sesuatu tentang Yesus. Yudaisme berbicara tentang kebaikan. Kalau saya berbuat baik, saya dicatat ke surga, saya masuk surga. Kalau saya melakukan kesalahan, dicatat berbuat dosa, masuk neraka. Tetapi Kristus, kalau kita bisa berbuat baik, bukan karena diri, tetapi ada Yesus dalam hidup. Lambaikan tanganmu, katakan puji. Wow, saudaraku, inilah bagaimana Paulus mengajak kota Galatia. Kalau bisa kembali lagi kepada Kejadian 1 ayat 31, yaitu proses penciptaan, yang dimana di dalam proses penciptaan engkau gagal. Engkau berada di dalam kubunya Tuhan dengan produk unggulan, bahwa di sini engkau keren, bahwa di sini engkau hebat, bahwa di sini engkau besar, karena ada Allah di dalam hidupmu. Kita, saudara dan saya adalah produk unggulan. Sama-sama katakan dengan saya produk unggulan. Saya diciptakan di dalam Kejadian 1 ayat 31. Hebat. Asal saudara ada di dalam kotak ini. Adam dan Hawa memberi nama ribuan pohon-pohon, ribuan binatang, tetapi saudara dan saya diciptakan Tuhan dengan tangan Tuhan. Artinya saudara dan saya itu hebat di dalam Tuhan. Sehingga kata tolong menolong bagi Paulus ini orang yang hebat. Tetapi dengan bergesernya kepada mereka, keberadaan mereka di kota Galatia, yang tadinya tolong menolong gak mau lagi. Saudaraku, kita berada di kota kini, yaitu produk unggulan. Ada Yesus bersama hidupmu. Tetapi pada saat engkau ingin menyaingi Yesus, Hawa keluar dari kotak ini dan bergeser. Enggak, bahwa saya ingin seperti Yesus. Saudaraku, kadangkala di dalam hidupmu, saudara dan saya memasukkan firman tentang dirimu sendiri. Firman ini nggak keren nih. Saya yang lebih tahu, pendidikan saya S3. Kotak ini yang tadinya keren, saudara masukin dengan kekayaan. Engkau mengatur Tuhan. Sehingga yang tadinya engkau keren bersama Tuhan, yang tadinya ada dalam produk unggulan, engkau hebat bersama Tuhan, engkau keren bersama Tuhan, keluar. Sehingga engkau melarikan dan engkau masuk ke dalam Injil asing itu. Saudaraku,
bagaimana Paulus mengajak jemaat Galatia kembali lagi kepada produk unggulan bersama Yesus. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Bukan saudara dan saya namanya tolong menolong kecil. Ada kedukaan juga ngatur bangku, saya tolong menolong. Karena masyarakat Indonesia senang gotong royong. Tetapi bukan kita bisa menolong orang lain, tapi ada variabel yang mempengaruhi saudara. Yang pertama, mengapa orang percaya enggan untuk menolong sesama? Yang pertama, Galatia pasal 5 ayat yang ke-15. Galatia pasal 5 ayat yang ke-15. Ini kita baca sama-sama di depan, adakah? Klik. Ayat yang ke-15. Yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Ternyata jemaat Galatia setelah ditinggalkan senangnya membinasakan orang, senangnya menggagalkan orang, senangnya kalau bisa orang ini gak maju. Sehingga di dalam variabel ini ada namanya kanibalisme rohani. Saudaraku, bukan saudara dan saya tidak bisa menolong, tapi ada variabel yang mempengaruhi saudara. Kanibalisme rohani. Lihat saya, kebiasaan pada saat zaman itu, pada saat seorang membunuh, mayatnya itu akan dipanggil, ditarik, diikat mayatnya. Siapa yang membunuh akan diikat di lehernya, sehingga pendakwa itu pada saat dia kemanapun dia lihat tentang mayat ini. Kanibalisme rohani. Kadang-kala kanibalisme adakah? Ya. Saudaraku, ini filsuf Inggris Thomas Hobbes terkenal dengan homo hominidus. Manusia itu galak dengan orang lain, dengan manusia yang lain. Saudaraku, kita susah sekali untuk bergaul. Sehingga pada jemaat di Galatia mengatakan engkau saling menggigit, saling menelan. Saudaraku, kelihatannya semua keren-keren di sini, tapi kadang-kala saudara jahat dengan tetanggamu, betul atau betul? Sepertinya ya. Kelihatannya keren hidup kita, menyala-nyala tentang Kristus, tetapi hatimu ada yang busuk. Hatimu terus marah. Kadang-kala kita berbuat kesalahan, itu menjadi kanibalisme dalam hidupmu. Terus terpuruk seperti Galatia, mempercayai Injil asing, yang seolah-olah Injil asing itu dapat menyelamatkan. Tetapi Paulus ingin kita kembali kepada Injil sepenuh, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, homo hominidus, kita senang menjatuhkan orang lain. Ini Bapak Birawa Kombes, saya yakin kedudukan dia juga ada yang suka menjatuhkan. Dicari titik lemahnya. Saya punya om, dulu direktur di BNI. Setiap masuk kantor sakit. Setiap masuk kantor sakit. Di rumah sehat, di kantor sakit. Lama-lama dia lihat-lihat kayaknya ada yang gak bener. Akhirnya dia resign. Pas resign sehat. Kadang-kala hominidus terjadi di dalam hidupmu. Ada pergerakan ingin maju, terus kanibalisme. Kesalahanmu membaca dirimu, kekuranganmu membaca dirimu, terus sehingga dalam hidupmu engkau tidak pernah maju karena ada kesalahan dalam hidupmu. Tetapi Injil sepenuh tidak melihat kesalahanmu. Iblis senang menilai dagingmu, iblis senang melihat tubuhmu, tetapi Allah yang besar, Yesus yang besar, melihat rohmu yang besar. Katakan amin. Dia boleh menuduh saya daging saya salah, iya. Dia boleh menuduh saya tubuh saya salah, tapi roh yang besar dipegang oleh Tuhan, karena dia adalah kepunyaan hidup. Amin. Dan oleh sebab itu saya yakin dan percaya di dalam kehidupan kita juga ada kanibalisme rohani. Kelihatannya muka-muka di sini keren-keren. Ada budaya Bian Lian, tulisannya Bian Lian tapi bacanya Pian Lian.
1000 wajah. Di gereja ketawa-ketawa, haleluya. Tapi di rumah galak. Ketemu orang friendly banget, tapi dengan anak galak. Dia lihat, kadang-kala 1000 wajah tongol di dalam diri saudara dan saya. Betul atau betul? Sepertinya iya. Kalau di gereja alimnya minta ampun, tapi kalau di rumah begini salah, begitu salah, begini salah, begitu salah. Kapan saya bisa maju? Itulah legalisme Yudaisme. Melihat titik lemahmu. Tetapi Allah yang besar tidak melihat engkau hidup dengan Injil Kristus. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Kita baca ayatnya yuk. Klik. Di dalam Efesus 4 ayat 3 tuh. Yuk kita bersuara 1, 2, 3. Tetapkan kepada Rama serta yang lain mengasihi Saudaraku, kalau saudara tidak bisa mengampuni orang lain, paralelnya tidak ketemu. Tetapi pada saat engkau bisa mengampuni orang lain, paralelnya ketemu bersama Yesus. Artinya dia akan melimpahkan diri sederajat dengan dia, serupa dengan gambarnya, dan kita pun bisa paralel dengan kasih mesra bersama Tuhan. Dan oleh sebab itu, menjadi orang Kristen harus percaya penuh kepada Injil Kristus. Apa itu Injil? Injil itu adalah kekuatan Allah yang terus didengungkan dengan kebenaran yang hebat. Harapannya, jemaat yang berada di Galatia ada di dalam Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Saudaraku, ada 3 hal yang mempengaruhi saudara dan saya. Yang pertama, gosip. Yang di ngomong makin sip. Yang kedua, fitnah. Yang ketiga, luka batin. Saya tidak bicara tentang gosip dan fitnah. Lihat saya. Saudaraku, saya ikut doa puasa setiap bulan. Setelah di mapping, ternyata orang-orang yang meninggal ini banyaknya luka batin. Saudaraku, kadangkala kelihatannya mukanya seger-seger, tapi batinnya sangat sakit. Betul atau betul? Sepertinya iya. Kelihatannya gembira, tetapi itulah kanibalisme rohanimu. Semakin hari kau tanam luka batinmu, semakin hari kau tanam luka batinmu, hidupmu tidak pernah berkembang. Hidupmu stagnan terus ikut kebaktian, tapi hatimu tidak murni. Hatimu pahit, hatimu gelap. Kelihatannya hebat, kelihatannya keren, tapi hatimu busuk. Paulus membawa supaya hatinya murni di dalam Tuhan. Katakan amin. Allah yang besar itu bisa masuk di dalam hatimu pada saat hatimu murni. Luka batin, kalau kau simpan terus sampai mati, semakin lemah diri karena luka batin. Itulah kanibalisme rohani. Ditanam terus dosanya, ditanam terus tidak pernah konseling dengan hamba Tuhan, seolah-olah saudara gagal, seolah-olah saudara kuat, tapi hatimu busuk. Saudaraku, mau murni, mau hebat, murnikan hatimu. Katakan puji Tuhan. Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Saya pun punya kesalahan sama istri saya. Saya tidak bagus-bagus banget, tapi doa saya, murnikan hatiku Tuhan, supaya aku melayani Tuhan dengan freely. Tidak ada hambatan, tidak ada kanibalisme yang mengikat diriku, yang terus membuat aku terpuruk, yang membuat aku terikat, tidak bebas. Tetapi Yesus ingin dalam hidupmu ada Injil Yesus, Injil besar, Injil hebat, Injil kuat, karena Yesus bersama hidupmu. Amin. 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 Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Caranya gimana luka batinmu sembuh? Beri pengampunan.
Beri pengampunan, beri pengampunan, beri kemampuan. Hati ini hanya bisa diisi dengan hati yang murni. Tidak bisa ada ganjalan apapun, harus murni. Karena saudara dan saya adalah homo tumadon. Tuhan tahu hatiku, aku tahu hati Tuhan. Tuhan tahu hatiku, aku tahu hatinya Tuhan. Homo tumadon, ada kekompakan, satu frekuensi, satu irama. Karena kita terus terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Dia ingin memperhalus hatimu, Dia ingin menghancurkan segala yang tersendat dalam hidupmu. Dia ingin engkau hebat, Dia ingin engkau kuat. Hanya bersama Yesus. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Kalau masih ada yang sakit-sakit, baca diri. Haleluya. Amin. Amin. Yuk, jangan ada luka batin. Bahaya banget. Bahaya. Membuat engkau nggak maju. Ditoel dikit marah. Bergaul ngobrol sensi marah. Saudaraku, kecenderungan saudara dan saya tidak ada ketenangan jiwa. Antaraksia, tidak ada ketenangan jiwa. Supaya kita tenang di dalam Tuhan, selalu berkoneksi dengan Tuhan. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Yang kedua, variabel yang mempengaruhi saudara untuk tidak menolak. Yang kedua, Galatia 5 ayat yang ke-17. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, tidak melakukan apa yang Haleluya. Kadangkala dalam kehidupan kita mengenal Kristus. Harapannya karir saya maju. Saya berdoa kepada Tuhan, harapannya Tuhan memberkatiku. Saya juga mau. Amin. Tapi Injil sepenuh tidak seperti itu. Suka atau tidak suka, sakit atau sehat, tidak ada duit dan ada duit, tetap percaya Yesus yang hebat. Amin. Itulah Injil sepenuh. Dia membawa saudara, bawa saudara hebat. Bahwa saudara ada di dalam produk unggulan yang bersama Yesus engkau bisa memberikan nama-nama binatang, bersama Allah engkau bisa memberikan nama-nama pohonan. Tetapi pada saat waktu lengah, Hawa keluar dari kotak ini dan berbisik kepada iblis. Sama dengan saudara, kadangkala waktumu lebih banyak di HP-mu. Betul atau betul? Betul. Betul atau betul? Betul. Jujur banget. Ini orang hebat amat ya. Yang kedua, karena adanya konflik batin. Lihat saya, saudara dan saya terdiri dari 3 aspek: tubuh, jiwa, dan roh. 3 ini kalau kita bagi di dalam teologi berbeda sendiri. Tubuh lapar, tubuh senengnya enak-enak, itu tubuh. Jiwa banyak yang dipikirin, maunya, kehendaknya, hobinya semua. Roh nggak pernah berdoa, tampang-tampangnya di sini doa puasanya kenceng-kenceng. Haleluya. Kalau hari Sabtu kesini saya juga seneng nih, makanan banyak. Nanti babungkus. Ya. Saya lihat kesini hebat. Mana yang saya mau makan ya? itu bisa. Ya, ada di tempat Pabjirau apa yang nggak ada? Semuanya aman. Siapa yang berani ke tempat ini? Mau didor? Sampai di mana tadi? Yang kedua,
karena adanya konflik batin. Saudara, kita jangan bicara yang di luar. Kita bicara tentang dirimu dan saya yang di dalam. Susah banget mau dikoreksi. Kita timbul dengan kebenaran kita dari lahir, dengan Bapak Ibu kebenaran saya absolut. Tidak boleh diganggu gugat, ini kebenaranku yang dibangun dengan budayamu. Tetapi di dalam Kristus harus dibombardir, harus dibongkar, harus dibongkar, harus dibongkar, karena yang muncul arus kebenaran Injil dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Artinya, saudara, tidak ada apa-apa, nothing. Tetapi pada saat engkau mempertahankan dirimu dengan kebenaranmu, Injil akan bergeser dalam hidupmu. Tetapi pada saat engkau melimpahkan tentang Yesus yang hebat, Dia akan mengatur hidupmu. Artinya apa? Karakter terdiri dari 3. Karakter terdiri dari 3. Yang pertama, pikiran tentang Yesus, perasaan tentang Yesus, kelakuan tentang Yesus. Artinya, siapa yang dekat dengan Yesus pasti orangnya hebat. Amin. Dia tidak akan berbohong. Amin. Saudara jawab aja, amin. Amin. Saudara akan jujur terus, katakan amin. Amin. Saudara akan hebat bersama Amin. Yesus. Wow. Karena konflik batin ini akan mempengaruhi hidup. Lihat saya, pada saat saudara percaya kepada Kristus di kotak ini, tempat yang saudara tinggalin tidak akan pernah diam tentang dosa, akan menyeret, kalau bisa kembali lagi. Dia kita berjuang di tempat ini tidak akan diam, akan merampas tempatmu terus supaya kembali bersama dia, bersama iblis, sibolis. Tapi pada saat engkau berubah, disinilah tempatku menjadi kotak unggulan bersama Tuhan. Amin. Siapa orang yang dekat dengan Tuhan, pasti hidupnya berbeda. Kalau saudara hidupnya masih seperti dulu, belum bertobat. Amin. Siapa yang masih baca Alkitab sampai sekarang? Lakukan terus. Amin. Katanya mau tahu hatinya Tuhan. Betul? Mau tahu hatinya Tuhan, betul? Udah baca belum? Belum. Jahat kali kau, kata orang Batak bilang. Seolah konflik batin. Yuk kita baca Yeskiel, ini ayat yang hebat. Yuk kita baca 1, 2, 3. Lihat saya, Yeskiel bicara nubuatan. Paulus sudah lewat dari perjanjian baru 430 tahun lepas dari PPL ke PB, setelah itu ke Paulus. Lihat, firman Tuhan dalam Yeskiel menubuatkan, dia katakan, orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi orang yang kutandai dengan huruf T itu jangan singgung. Lihat saya, siapa yang dekat dengan Kristus, kita dipagari dengan kekuatan Tuhan. Katakan amin. Amin. Lihat di situ, jangan disinggung. Saya yakin dan percaya, Pak Birawa, kalau hidupnya di dalam Yesus, Seng ada lawan. Amin. Dipagari orang-orang ini dipagari karena bicara tahu, bicara tentang salib. Artinya orang-orang yang dekat dengan Tuhan dipagari dengan kesejahteraan daripada Tuhan. Dan oleh sebab itu, siapa yang dekat dengan Tuhan mukanya harus penuh dengan sukacita. Katakan amin. Amin. Siapa yang dekat dengan Tuhan dipagari. Orang mau jahat, enggak, ini milikku. Yes. Amin. Orang mau sentil, enggak, dia hebat, ada Yesus. Amin. Karena huruf T bicara tentang Kristus salib dalam hidup. Yes. Yang kedua, dan mulailah dari tempat duduk. Dalam bahasa Ibrani itu disebut hibdal. Saudaraku, saya punya tempat spesial di rumah, yaitu meja makan saya. Saya selalu duduk di situ baca Alkitab dan baca buku. Itu hibdal.
Saudara harus memagari tempat kudusmu. Starter poinnya adalah Yesus. Katakan amin. 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 Saudaraku, pada saat saudara bangun pagi, apa yang saudara lakukan? Taruhlah positif, berdoa. Muka-mukanya nih berdoa semua. Amin. 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 Iya aja lah. Amin. Amin. Udahlah, jawab aja. Iya, amin. Saudaraku, pada saat saudara bangun pagi, sebenarnya di situ hatimu sedang dirampas oleh Tuhan. Hatimu akan dirampas karena di dalam keselamatan kerja ada 3 hal: tropotropik, ergonomik, dan di situ dikatakan fase normal. Tanya Pak Jirawan, kenapa polisi tangkapnya pada saat subuh? Nggak kelihatan. Bukan, karena pada waktu itu orang masih gagap, belum siap. Sehingga pada saat kita berdoa diharapkan doa pagi, hatimu sedang dirampas oleh Tuhan supaya nggak pernah mikirin dunia, tetapi mikirin Tuhan yang hebat dalam hidup. Berdoa pagi bukan bicara kebiasaan. Berdoa pagi bukan bicara tradisi, tetapi doa pagi hatimu dirampas oleh Yesus supaya menempatkan Yesus yang paling dalam. Mulailah tempat kudusmu bersama Yesus. Amin. Tempat yang murni hanya bisa connect dengan engkau yang murni. Kalau engkau banyak bohong, bergabus, bohong terus, firman jauh. Tapi kalau hatimu murni, firman menyambar dan engkau akan dipagari Amin. bahwa engkau adalah milik. Mantap. Pada saat engkau dipagari dengan Tuhan, seng ada lawan. Walaupun engkau difitnah tetap teguh, walaupun engkau dijelek-jelekan tetap teguh, karena engkau dipagari dengan tiang awan dan tiang api. Pada saat engkau ada bersama Kristus, seng ada lawan, engkau kuat bersama Yesus. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Haleluya. Saya senang sekali ada di tengah saudara. Pendeta siapa yang nggak ada di sini? Saya lihat Andika Perkasa hebat. Foto Bapak itu hebat. Saya foto-foto, saya pelayanan di tempat ini, biar dunia lain tahu bahwa saya ada di tempat ini. Amin. Amin. Tapi ngomong jangan bawa bungkus ya. Boleh dibungkus, Pak. Haleluya. Saudaraku, yuk ambil tempat pribadimu di rumahmu. Jangan semuanya general, tapi ambil tempat pribadimu, fit down. Engkau duduk diam di situ. Engkau berdoa. Dia akan merampas hatimu. Pada saat engkau dirampas hatimu, engkau hidup penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Lambaikan tangan, dikatakan puji Tuhan. Saudaraku, saya sudah sering bersaksi, tapi saya sampai sekarang tetap terngiang-ngiang. Sebelum bulan puasa tahun ini, saya jalan-jalan di kompleks saya. Saya pakai celana pendek. Ada nasi goreng gerobak ditulis nasi goreng gila. Wih, menunya keren juga nih, nasi goreng gila. Saya tanya, apakah saya habis makan nasi goreng ini saya jadi gila? Enggak, Pak. Ini nasi goreng pedas. Ngobrol. Si tukang nasi goreng ini kan saya nggak kenal. Dia langsung tembak saya, Bapak pendeta ya? Dia tanya, saya langsung tanya, kenapa Bapak tahu saya pendeta? Cara ngomongnya berbeda. Lihat saya, pada saat arena kotak produk unggulan engkau pertahankan, pagari dengan kekuatan Kristus. Pada saat engkau keluar, engkau tetap hebat karena Yesus dalam dirimu. Amin. Amin. Dan oleh sebab itu sebagai kekristenan jangan dibuat-buat. Jangan seperti Pian Lien, ganti-ganti topeng. Enggak, dia lihat original dalam hidupmu. Hatimu murni, karena kita bersama Yesus. Katakan amin. Wow. Pada saat engkau tetap ada di dalam Kristus, saya pun kemana-mana saya ajak istri saya. Karena kalau sendiri bahaya. Yang mau numpang mobil saya pun saya tolak. Mohon maaf ya, saya takut dipoto. Nanti disebarluaskan. Pak Hotel sama cewek lain, bahaya. Gak mau saya.
Saya mau terus tetap ada di dalam Tuhan, Amin. supaya hatiku murni. Amin. Siapa yang belum bawa suami ke tempat ini, minggu depan bawa. Jangan sendiri-sendiri. Haleluya. Mantap kali hidup ini. Lihat saya, saudara. Banyak jandes Pak. Jangan bilang janda. Enggak jandes. Bilang aja single parent. Bahasa yang single parent. Bukan single parents Pak. Jandes. Haleluya. Saudaraku, ini mungkin Pak Birawat tahu ya. Ada statement seorang penulis militer Romawi. Dia katakan, sitis pacem parabellum. Sitis pacem parabellum. Kalau engkau ingin damai, siaplah untuk berperang. Artinya ini, kalau engkau ingin luka konflik batinmu berubah, kalau ingin engkau menang dengan konflik batinmu, engkau siap berperang mengalahkan konflik batinmu. Yes, amin. Caranya gimana? Caranya hidup di dalam Yesus, supaya konflik batin ini lepas. Sitis pacem parabellum itu terkenal dengan bela negara, sehingga pada saat menteri-menteri dipilih oleh Prabowo masuk ke Magelang dengan visinya, artinya sitis pacem parabellum, dia ingin merangkul saudara. Saudara adalah menteri-menteri daripada Tuhan. Dia akan menggrab saudara supaya hidupmu damai di dalam Tuhan. Caranya gimana? Sakit, tapi engkau harus bisa mengalahkan konflik batin. Yang ketiga, Galatia 5 ayat yang ke-12. Yuk kita baca Galatia 5 ayat yang ke-26. Sudahkah klik? Nah, kita baca di depan 1, 2, 3. Yang ketiga, bukannya kita tidak bisa tolong menolong, tetapi ada variabel yang mempengaruhinya, adanya sifat iri hati. Sifat iri hati ada di dalam diri saudara dan saya. Tetapi bagaimana menggeser itu harus ada di dalam Yesus. Katakan amin. Lihat saya, di dalam pikiran kita ada namanya ruang sefirot. Secara rohani, ruang sefirot ini harus diisi dengan firman. Harus diisi dengan firman. Caranya gimana? Baca Alkitab. Caranya gimana? Banyak doa. Caranya gimana? Banyak puasa. Caranya gimana? Bergaul dengan Tuhan. Supaya pikiran sefirot ini yang tadinya iri, yang tadinya gak bagus, masuk di dalam firman, terus tergeser, yang masuk adalah firman. Katakan amin. Amin. Ada Romo Katolik dengan teori Yetzer. Lihat, teori Yetzer menyatakan pada saat engkau nonton TV yang jelek-jelek, hatimu pasti jelek. Engkau melihat yang pembunuhan, engkau pasti juga seperti orang itu. Teori Yetzer akan mempengaruhi dirimu dengan matamu, akan mempengaruhi dengan dirimu dengan telingamu, akan mempengaruhi dirimu dengan mulutmu, akan mempengaruhi dirimu dengan hatimu. 4 pintu ini akan diserang oleh iblis. Sehingga ruang sefirot ini penuh. Sehingga ruang sefirot ini penuh bukan dengan firman, tetapi dengan keinginan diri. 1 Yohanes 2 ayat 16. Pemenuhan mata, pemenuhan daging, pemenuhan jabatan. 3 hal ini menjadi tujuan hidup saudara dan saya yang ada di bumi. Tetapi firman Tuhan katakan, isi ruang pikiranmu dengan firman Tuhan. Lambaikan tangan dan katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Wow. Saudaraku, saya ada 1 hari pun saya tidak akan pegang HP di rumah. Saya lepas jauh-jauh, biar aja sampai dari jam 6 sore sampai besok sore saya nggak mau pegang HP. Saya coba untuk detox jiwa saya. Pertanyaan, kan saudara kelihatannya sibuk semua.
Setiap hari kalau pagi sampai malam ada aja PD sini, PD sana, PD sini. Sibuk kali kok hidup ini. Udah gitu foto-foto lagi, langsung posting di FB. Orang ini ada di mana-mana. Kelihatannya sibuk. Semakin sibuk, semakin keren, itu kata sekuler. Tapi bagi Tuhan, semakin engkau duduk diam merenungkan firman, engkau hebat. Haleluya. Seberapa besar engkau detok rohanimu untuk baca Alkitab? Seberapa hebat kau detok jiwamu untuk berdoa? Saya nggak bisa jawab. Tapi hidup saudara sibuk. Dari pagi, dari matahari terbit sampai terbenam, kan ada lagunya. Dari terbit matahari, sibuk. Lihat saya bicara produk unggulan. Dunia akan senangnya kejauhan. Dia akan meninggalkan produk unggulan. Itu dunia sekuler. Yang tadinya terbentuk dengan firman, itu akan menjauh. Tetapi firman Tuhan terbalik. Kalau bisa setelah sukses, kau kembali lagi ke produk unggul. Karena Yesus. Amin. Metodenya terbalik. Dunia akan jauh dari produk unggulan. Tapi Tuhan akan menarik kembali. Engkau hebat karena ada. Oleh sebab itu, gagallah bersama Tuhan. Jangan sibuk dengan duniamu sendiri. Jangan banyak foto-foto. Banyak baca Alkitab. Saudara pas ngomong foto-foto kayaknya muka saudara masih males. Amin bro. Kayak suaminya Mona Lisa, Mona tapi sama nih. Tapi saya minta foto. Katakan puji Tuhan. Yuk, kita produk unggulan, gak usah jauh-jauh. Kembalilah kepada Kristus. Amin. Dia ingin engkau masuk lagi dengan produk unggulan. Bahwa engkau hebat, gak perlu tambah-tambah, aku yang menambahkan dirimu. Jangan kurang-kurangi, aku terus yang menambah dirimu. Karena engkau ada di dalam produk unggulan. Dunia akan membawa engkau jauh, tapi Tuhan menarik engkau dengan fitdonnya. Bahwa engkau hebat bersama Amin. Dia. Amin. Ayat terakhir. Yuk, ayat terakhir. Yuk, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ganjaran kerja Saudaraku, bersama Tuhan gak usah cari-cari bonus. Ganjaran bicara bonus. Berkat Tuhan mengikuti. Pada saat engkau bersama Tuhan, berkat Tuhan akan mengikuti diri. Bicara ganjaran adalah bicara bonus. Artinya, pada saat aku takut kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan engkau melimpah. Karena engkau ada di dalam produk unggulannya Tuhan. Amin. Amin. Wow, keren banget. Keren banget. Saudaraku, Tuhan tidak melihat jabatannya. Tuhan tidak melihat pendidikan. Yuk, kembali lagi kepada produk unggulan. Bahwa engkau sempurna, aku ciptakan. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Bahwa engkau hebat bersama. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Denada Sloboda. Denada Sloboda. Terjadi kejadian di Rusia tahun 60-an. Nadeda Sloboda, orang yang percaya kepada Kristus, mendengar radio penginjilan. Nadeda Sloboda, dia terus percaya kepada Tuhan. Pada saat dia percaya, keluarganya dimenangkan bersama Tuhan. Tetapi karena Nadeda Sloboda terus menginjil tentang Kristus, Nadeda Sloboda di Rusia ditarik paksa untuk masuk penjara. Harapannya Nadeda tidak menginjil tentang Kristus. Nadeda Sloboda pada saat berada di penjara dihukum selama 6 tahun. Nadeda tetap mengabarkan Injil.
Tetapi pada saat Nadeda mengabarkan Injil, banyak orang percaya. Banyak orang percaya kepada Kristus. Ini nggak bagus nih. Nadeda dipaksa keluar lagi, diisolasi ke ruang sendiri selama 6 tahun. Tetapi Nadeda Sloboda tetap berdoa tentang Yesus. Harapannya pada saat Nadeda pagi hari dikerja paksa, harapannya bagi sipir-sipir ini, mati kau. Dia dikerja paksa selama 1 hari. Malam hari Nadeda tidur di lantai, tidak ada kasur. Tetapi Nadeda Sloboda tetap percaya kepada Kristus. Selama 6 tahun Nadeda kerja paksa, selama 6 tahun Nadeda tidur di lantai. Dia tidak pernah mengalahkan, dia tidak pernah mengalami kesehatan yang terganggu. Tapi dia tetap percaya Yesus bersama hidupnya. Selama ditanya pada saat dia ditanya kepada temannya, bagaimana bro, kok bisa hebat lo selama 6 tahun tidur di lantai? Selama aku tidur di lantai, aku terus terkoneksi dengan Tuhan. Pada saat aku berdoa kepada Tuhan, pada saat hatiku berseru kepada Tuhan, pada saat aku berteriak minta tolong, ada tangan yang besar yang hangat memberikan perlindungan kepada Nadeda. Dan selama 6 tahun dia tidur di lantai, dia tetap hangat dengan tangan Tuhan yang besar. Mau hebat di dalam Tuhan, mau keren di dalam Tuhan, masuklah kepada produk unggulan. Jangan ditambah, jangan dikurang, supaya engkau hebat bersama Kristus. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus beserta. Kita bangkit berdiri. Hatiku percaya. Oh, haleluya. Ya Jesus. Hatiku atas firman. Bukannya kami tidak suka menolong orang lain, tetapi firman Tuhan mengajar kami untuk tetap menolong orang lain. Tapi hati kami yang belum beres, hati kami belum diperbarui. Dan oleh sebab itu Tuhan ajar kami untuk terus menyelesaikan konflik batin kami, agar hati kami murni, agar hati kami murni, agar hati kami murni, dan tempat itu adalah tempatnya Yesus. Kami yakin dan percaya, pada saat kami berada di dalam produk unggulan, Engkau akan memakai kami lebih besar, lebih hebat, lebih kuat, karena kami bersama Engkau yang besar. Terima kasih Tuhan atas firman. Kami diberkati, kami akan beda pada saat kami pulang, karena ada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami peraskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang sama diberkati. Sama-sama katakan amin. Kiranya Tuhan selalu kembali Bapak dan Jemaat Tuhan.
Percaya malam hari ini semua kita diberkati, amin. Siap menjadi pelaku firman Tuhan? Amin. Haleluya. Kalau kita sudah diberkati untuk mendengar firman Tuhan malam hari ini, maka tiba saatnya juga kita juga mau memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui setiap persatuan.